Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Priscilisih di sini. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan apa saja sih tanda awal terjadinya persalinan dan bagaimana kita bisa datang tepat waktu, tidak terlalu datang lebih dini atau juga terlalu terlambat. Buat kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, jangan lupa sempatkan like dan subscribe ke channel ini ya, agar bisa mengetahui materi-materi kebidanan yang akan saya share ke depannya. Kenapa sih ibu hamil itu sebaiknya tidak datang terlalu dini pada saat awal persalinan? Karena pada saat persalinan belum dimulai, ibu hamil sudah datang dan ibu hamil lalu tinggal di rumah bidan. Terus ibu itu akan merasakan sudah bersalin, kondisi rumah bidan atau kondisi lingkungan itu akan menyebabkan ibu hamil biasanya akan merasa lebih anxious atau lebih cemas. Hal ini akan meningkatkan tentu saja kecemasan, stres, sehingga akan meningkatkan adanya persalinan tindakan seperti dengan adanya induksi atau vakum atau bahkan lebih sering meningkatkan kasus rujukan tanpa adanya indikasi. Jadi sebaiknya ibu bersalin tidak wajib datang pada saat persalinan itu belum benar-benar dimulai. Nah, apabila ibu hamil itu juga datangnya telat, itu juga akan beresiko. Kenapa? Apabila persalinan itu sudah lengkap, ternyata pertolongan dan kegawat daruratan terjadi, itu juga akan menyebabkan resiko yang berbahaya. Oleh sebab itu, pentingnya bagi ibu hamil untuk mengetahui apa saja sih tanda-tanda persalinan yang paling tepat pada saat bersalin dan waktu yang paling tepat. Nah, tanda awal persalinan itu sudah dekat itu pertama, awalnya ibu hamil tuh biasanya akan merasakan sebah ya pada usia ke-35, 36, biasanya sebah karena tinggi fundus uteri di sini, uteri itu biasanya mencapai pada titik puncak prosesus sipoideus atau menekan bagian pernafasan. Namun di usia 36 sampai 38 biasanya ibu biasanya sudah mulai merasakan lega, sudah bernafas itu lebih mudah. Kenapa? Itu karena adanya penipisan rahim dan juga akan terjadi kepala bayi itu akan turun gitu ya. Jadi tadinya si kepala bayi itu masih ada di atas, lalu lama-lama dia akan turun. Kenapa? Karena dinding serviknya itu akan menipis gitu sampai terjadinya ke pembukaan gitu. Nah, umumnya pada saat 36-38 minggu itu terjadi penurunan. Nah, ibu akan merasakan lebih mudah untuk bernafas dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Namun, konsekuensi yang terjadi adalah biasanya karena penurunan kepala ini akan menekan kandung kemih. Oleh sebab itu, ibu hamil akan lebih sering BAK. Bahkan sampai frustasinya akan lebih memilih untuk menggunakan pakaian yang longgar agar bisa ke kamar mandi dengan mudah. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda awal mula akan terjadinya persalinan gitu. Nah, itu karena adanya penurunan. Bu, bagaimana apabila usia kehamilan sudah mendekati 40 minggu atau sudah mendekati waktu persalinan tapi tidak juga turun? Nah, itu ada dua kemungkinan ya. Jangan langsung panik dulu. Untuk usia kehamilan mendekati aterem atau mendekati usia 40 minggu, apabila Anda adalah wanita hamil yang sudah pernah bersalin, maka tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena mekanisme untuk penurunan kepala pada bayi yang sudah pernah bersalin ini seperti ini, berbeda dengan penurunan kepala yang belum pernah bersalin atau preemie ya kita sebut. Pada wanita yang sudah memiliki pengalaman persalinan itu penurunan kepala jalan lahir atau dinding serviks di sini. Sedangkan kalau pada wanita yang belum pernah bersalin biasanya penurunan kepala itu terjadi setelah penipisan di sini adalah dinding serviksnya, dilatasi serviksnya. Terjadi penipisan dahulu baru dia membuka seperti ini. Sedangkan kalau sudah pernah bersalin nggak masalah, nantinya akan membuka bersamaan dengan melakukan penipisan gitu ya. Tapi apabila Anda adalah ibu wanita calon bersalin sudah mendekati aterem, belum pernah bersalin sebelumnya gitu ya,
dan kepalanya tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka itu wajib melakukan pemeriksaan deteksi dini apakah rongga panggulnya cocok atau tidak untuk bisa dilahirkan secara normal. Takutnya rongga panggul dan janin tidak fit sehingga janin tidak bisa lahir secara normal gitu ya. Tapi kalau sudah pernah bersalin nggak masalah, misalkan kepalanya tidak turun. Oke. Nah, tanda alami yang selanjutnya itu adalah tanda alami yang paling jarang dibahas, yaitu namanya nesting. Kalau bahasa Inggrisnya itu adalah bersarang. Kalau dari kita adalah bahasa untuk mempersiapkan diri persalinan. Biasanya tanda-tanda persalinan itu ketika ibu sudah merasakan pernafasan sudah lebih lega, bayi sudah sering BAK gitu ya, ibu sudah sering mengalami BAK, lalu ibu akan melakukan persiapan untuk persalinan seperti menyiapkan pakaian bersalin, menyiapkan pakaian bayi, dan segala yang bisa dipersiapkan seperti di video saya yang sebelumnya sudah membahas untuk persiapan persalinan. Selanjutnya adalah nesting yang jarang dibahas, yaitu adalah beberes atau mempersiapkan diri untuk kelahiran di rumahnya. Ibu umumnya seperti akan berberes, mempersiapkan diri, mengepel, menyapu itu yang biasanya diajarkan oleh orang tua sebelum kita. Sebenarnya apa yang diajarkan orang tua sebelum kita itu adalah benar. Kenapa? Posisi dengkul ya, atau di sini kita lihat lutut di sini dan tangan yang seperti ini justru akan mendorong kepala bayi itu akan menjadi turun lebih mudah. Dengan adanya posisi seperti ini pada saat mengepel, pada saat berberes itu justru akan meningkatkan proses penurunan kepala lebih cepat sehingga bayi akan lebih mudah turun. Jadi benar ya, pada saat persalinan kalau ibu tidak ada indikasi yang pantangan, ibu boleh melakukan beres-beres, menyuci, mengepel sambil posisi berjongkok. Dengan posisi berjongkok atau dengan posisi seperti ini, seperti berlutut ini akan meningkatkan proses penurunan kepala sehingga penurunan kepalanya lebih cepat. Selain itu, dampak yang dirasakan ibu adalah sering BAB. Kenapa? Secara alamiah, hormon di dalam tubuh itu akan turun, di mana hormon progesteron akan turun. Sehingga ketika hormon progesteron itu akan turun, maka kinerja saluran pencernaan ini akan meningkat kembali. Sehingga ibu yang tadinya susah BAB atau malas BAB justru malah akan lebih sering BAB, bahkan terkesan seperti diare. Padahal sebenarnya tidak, selama konsistensinya adalah normal gitu ya. Nah, itu sebenarnya karena penurunan dari hormon progesteron sehingga meningkatkan kontraksi di dalam saluran pencernaan. Bunda nggak perlu khawatir terkait masalah ini. Justru ini adalah yang bagus. Kenapa? Karena di sini bisa mencegah Bunda untuk BAB atau BAK pada saat persalinan, terutama BAB sih pada saat persalinan, sehingga pada saat itu kondisi saluran pencernaannya sudah kosong. Nah, lalu biasanya pada saat menjelang persalinan, ibu akan merasakan kecemasan, akan merasakan kegalauan itu. Kegalauan itu akan memicu adanya hormon kortisol, adrenalin. Nah, ini akan membuat ibu biasanya merasakan cemas. Dan ketika memakan makanan sesuatu yang manis, makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, itu akan menyebabkan rasa cemas, rasa kekhawatiran itu akan berkurang. Makanya pada masa ini penting sekali ibu untuk mengkonsumsi makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi yang tentunya nutrisinya juga baik gitu ya, agar ibu memiliki tenaga. Jadi secara alami tubuh kita ini menyuruh kita untuk memakan makanan agar kita punya tenaga untuk mengedan pada saat persalinan gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, masalahnya pada wanita-wanita hamil yang menderita diabetes itu pun tentu harus dibatasi dan tentu saja harus berkonsultasi dengan tenaga yang lebih ahli terkait makan makanan yang bisa memicu terjadinya kondisi bayi yang lebih besar dibandingkan dengan perkiraan lahirnya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah tanda dari ketuban pecah dini. Sebenarnya kasus ketuban pecah dini itu masih sangat sedikit, itu hanya 10-20% dari persalinan normal ya. Jadi seharusnya ketuban pecah dini itu tidak terjadi. Namun apabila ketuban itu pecah secara dini, kita harus memastikan itu benar-benar air ketuban dan bukan
dari air mixi atau air BAK, kita pastikan warnanya apakah ketubannya itu airnya berwarna putih atau berwarna keruh atau berwarna darah, merah gitu ya. Nah, kita pastikan baunya. Kalau bau ketuban itu biasanya baunya khas gitu ya. Ada bau khas dari ketubannya seperti kita mencium, bukan amis juga sih, tapi ya bau khasnya dari ketuban itu sendiri dan dia tidak berbau pesing gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Selanjutnya apa? Bila ketuban itu pecah, kita lihat apakah ketuban pecahnya piok secara langsung banyak atau masih merembes gitu pun. Nah, untuk penanganan masalah ketuban yang pecah ini, apabila yang terjadi, wanita paling tidak antara 24 sampai 48 jam harus melakukan persalinan karena ini akan menyebabkan kondisi bayi akan menjadi menurun. Oleh sebab itu, kita harus perhatikan. Apabila terjadi ketuban pecah, maka harus segera ke tenaga kesehatan tanpa perlu menunggu adanya kontraksi atau tidak ada kontraksi. Dan penanganannya ada di video saya yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya itu adalah bloody show. Bloody show itu apa sih? Nah, di sini memang saya nggak tunjukkan gambarnya, tapi saya akan jelaskan. Bloody show itu adalah bagian di sini itu seperti adanya lendir, hanya lendir darah saja. Dia warnanya kemerahan dan tidak juga benar-benar merah yang cair. Dia seperti adanya lendir, bentuknya berlendir dan dia berwarna merah dan itu biasanya akan menunjukkan persalinan yang sebenarnya gitu ya. Nah, bloody show ini tidak langsung menunjukkan adanya kontraksi. Biasanya apabila terjadinya bloody show memang akan diikuti adanya kontraksi, tapi kita perlu menunggu dulu, tidak perlu langsung buru-buru ke tenaga kesehatan. Bloody show ini terjadi atau keluarnya lendir darah ini terjadi kenapa? Karena pada saat persalinan terjadi nih yang namanya dinding serviks ini menipis. Nah, proses penipisan ini yang akan menyebabkan terjadinya pengeluaran lendir sehingga akan mengeluarkan sedikit lendir yang agak kemerahan gitu ya, sehingga sampai penipisan ini sempurna dan pembukaan terjadi secara lengkap. Itu yang terjadi bloody show. Jadi kalau ada lendir darah itu suatu tanda akan dimulainya persalinan. Namun belum tentu persalinan itu sudah terjadi apabila tidak ada kontraksi atau kita lihat dahulu durasi kontraksinya. Jadi pada saat persalinan itu akan terjadi yang namanya kontraksi. Nah, kita harus membedakan yang mana kontraksi yang sebenarnya dan mana yang kontraksi palsu. Kontraksi yang sebenarnya itu terjadi apabila rasanya itu sakit dan frekuensi sakitnya itu dalam waktu 10 menit terjadi 30 dalam waktu 10 menit terjadi kurang lebih 3 kali dan lama kontraksinya lebih dari 30 detik. Lalu gerakan janin aktif, maka itu sudah mulai terjadinya persalinan aktif. Jadi kalau persalinan aktif itu ditandai dengan adanya kontraksi yang terasa sangat sakit, frekuensi kontraksi itu lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Nah, selanjutnya lama pada saat terjadinya kontraksi lebih dari 30 detik. Nah, ini sudah mulai terjadi persalinannya sebenarnya. Apabila ibu hamil itu merasakan adanya tanda-tanda tersebut, maka sudah dapat dipastikan persalinan akan dimulai gitu ya, dan kita bisa pergi ke tenaga kesehatan untuk melaksanakan persalinan yang lancar. Itu saja materi saya dari hari ini. Apabila ada materi yang ingin ditambahkan atau request, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan usahakan untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.